Kamu ingin kaya? Jangan membelanjakan uang untuk memamerkan betapa banyak uang yang Anda punyai. Karena itu adalah cara tercepat untuk Anda memiliki lebih sedikit uang. So, selamat datang di channelku MissVera_ID. Ini adalah channel yang insya Allah akan bermanfaat buat kamu semua, untuk kita semua, untuk pengembangan diri kita. Bagi kamu yang suka baca buku atau malas baca buku tapi kamu suka self development, self improvement, senang dengerin ilmu-ilmu yang bermanfaat, ini adalah konten atau channel yang cocok buat kamu. Jadi I hope you enjoy watching this video until the end, karena aku akan bahas bukunya Morgan Housel yang berjudul Psychology of Money. Kita akan membahas bab 9 tentang kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Menarik banget. Lanjut, kita akan bahas. Di sini Morgan Housel menulis, uang punya banyak ironi. Berikut satu yang penting. Kekayaan adalah apa yang Anda tak lihat. Waktu saya bekerja sebagai valet pada pertengahan 2000-an di Los Angeles, tampilan harta diutamakan di atas segalanya, kecuali oksigen. Jika melihat Ferrari, Anda barangkali secara intuitif menganggap pemiliknya kaya, bahkan jika Anda tak memperhatikan dia. Namun, ketika saya mengenali beberapa di antara mereka, saya menyadari bahwa tak selalu demikian adanya. Banyak yang cuma sukses sedikit saja dan sebagian besar gajinya habis untuk mobil, untuk dipamerkan, untuk diperlihatkan, untuk flexing ya. Jadi saya ingat seseorang bernama Roger. Dia kira-kira seumur Morgan Housel saat itu. Saya tak tahu apa pekerjaan Roger, namun dia mengendarai Porsche yang cukup membuat orang beranggapan macam-macam. Kemudian pada suatu hari Roger datang dengan Honda tua. Minggu berikutnya dan berikutnya lagi juga begitu. Apa yang terjadi dengan Porsche-mu? Saya tanya. Porsche Roger ditarik karena dia tak bayar kredit mobil, katanya. Dia tak malu sama sekali. Dia menjawab dengan biasa saja. Tiap anggapan yang mungkin muncul mengenai dia itu keliru. Los Angeles penuh orang semacam Roger. Ya, nggak usah di Los Angeles ya, di Indonesia juga banyak ya orang yang terlihat kaya, namun aslinya mungkin we don't know. Next, seseorang yang mengendarai mobil berharga $100.000 boleh jadi kaya. Namun satu-satunya data yang Anda punya mengenai kekayaannya adalah bahwa uangnya berkurang $100.000 sesudah dia beli mobil, atau utangnya bertambah $100.000. Itu saja yang Anda ketahui mengenai dia. Ya, kita cenderung menilai kekayaan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita tak bisa melihat rekening bank orang atau catatan utangnya. Jika kita mengandalkan tampilan luar untuk menekan keberhasilan finansial, mobil, rumah, foto Instagram, kapitalisme modern membangun industri dari membantu orang berpura-pura sampai jadi sungguhan. Namun kebenarannya adalah bahwa kekayaan merupakan apa yang tak terlihat. Kekayaan adalah mobil mewah yang tak dibeli, berlian yang tak dibeli, arloji yang tak dikenakan, pakaian yang tak dipakai, penerbangan kelas 1 yang tak dinaiki. Kekayaan adalah aset finansial yang belum diubah menjadi barang yang bisa dilihat. Sampai sini kita semua sudah paham lah ya. Bukan begitu cara kita berpikir mengenai kekayaan, karena kita tak bisa melakukan kontekstualisasi atas apa yang kita tak bisa lihat. Penyanyi Rihanna nyaris bangkrut sesudah berbelanja berlebihan dan menggugat penasihat keuangannya. Si penasihat menanggapi, apa benar-benar perlu memberitahu dia bahwa jika kita mengeluarkan uang untuk membeli barang, kita akan mendapat barang, bukan uang. Jadi apakah kita berharap ketika kita membeli barang, lalu kita akan semakin kaya? Yang pasti adalah
kita akan kehilangan uang untuk membeli uang itu, atau mungkin menambah utang untuk membeli barang itu. Kan sebenarnya seperti itu kan. Ya, kita semua bisa tertawa, silahkan aja. Namun jawabannya iya, orang perlu diberitahu. Karena apa? Bila sebagian besar orang berkata ingin jadi orang kaya, yang barangkali mereka maksud adalah saya ingin membelanjakan $1.000.000, dan itu kebalikannya orang kaya. Investor Bill Mann pernah menulis, tak ada cara cepat merasa kaya dibanding membelanjakan banyak uang untuk membeli barang-barang bagus. Namun cara menjadi kaya adalah membelanjakan uang yang Anda miliki dan tidak membelanjakan uang yang tak Anda miliki. Sebenarnya sesederhana itu, ya, sesederhana itu, sesimpel itu, as simple as that. Saran yang bagus, tapi boleh jadi kurang jauh jangkauannya. Satu-satunya cara memiliki kekayaan adalah tak membelanjakan uang yang Anda miliki. Ya, itu bukan hanya satu-satunya cara mengumpulkan kekayaan, itu adalah definisi kekayaan. Seharusnya kita berhati-hati dalam mendefinisikan perbedaan antara memiliki kekayaan, wealthy, dan kaya, rich. Bukan sekedar semantik. Tak mengetahui perbedaannya adalah sumber keputusan buruk terkait uang. Kaya merujuk ke pendapatan sekarang. Seseorang yang mengendarai mobil seharga $100.000 hampir pasti kaya. Karena kalaupun dia membeli uang dengan berhutang, diperlukan tingkat pendapatan tertentu agar bisa menanggung cicilannya, kan? Sama saja dengan orang yang tinggal di rumah besar, tak sukar menemukan orang kaya. Mereka sering sengaja menampilkan diri, namun kekayaan itu tersembunyi. Kekayaan adalah pendapatan yang tak dibelanjakan. Kekayaan adalah pilihan yang belum diambil untuk membeli sesuatu kelak. Nilainya berada di pemberian pilihan, keluasan, dan pertumbuhan agar kelak bisa membeli lebih banyak barang daripada yang dapat dibeli sekarang. Diet dan olahraga memberi analogi yang berguna. Menurunkan berat badan itu terkenal sukar, bahkan bagi mereka yang berolahraga dengan giat. Namun, buku The Body dari Bill Bryson menjelaskan mengapa. Satu penelitian di Amerika menemukan bahwa orang melebih-lebihkan jumlah kalori yang dibakar ketika berolahraga sampai 4 kali lipat. Mereka juga kemudian mengkonsumsi kalori rata-rata 2 kali jumlah yang baru dibakar. Faktanya kita bisa dengan cepat menghilangkan efek gerak badan dengan makan banyak, dan sebagian besar kita melakukan itu. Berolahraga ibarat orang kaya. Anda berpikir saya sudah berolahraga dan sekarang saya berhak makan besar. Kekayaan adalah menolak makan besar dan benar-benar membakar kalori. Sukar dan memerlukan kendali diri ya, nggak semua orang juga bisa. Karena kalau kita kadang udah punya uang, ngerasa punya uang banyak, rasanya tuh gatel, pengen belanja, pengen beli barang ini itu, kadang nggak penting ya kan. Nah itu dia. Namun itu menciptakan kesenjangan antara yang dapat Anda lakukan dengan apa yang Anda pilih untuk dilakukan seiring waktu. Masalah bagi kebanyakan kita adalah lebih mudah menemukan teladan kaya, lebih sukar menemukan pemilik kekayaan karena berdasarkan definisi keberhasilan mereka itu lebih tersembunyi. Jadi memang banyak orang-orang yang the real rich, the real wealthy, the real kaya itu nggak kelihatan ya. Tahu-tahu tanahnya ada banyak kemana-mana, emasnya berkilo-kilogram, tabungannya, depositonya, rekeningnya sangat banyak, tapi kayak kelihatan sederhana gitu. Itulah the real orang kaya guys, bukan orang yang memamerkan kekayaan. Oh ya, tentu saja ada pemilik kekayaan yang membelanjakan banyak uang untuk membeli barang. Namun di kasus-kasus itu pun kita lihat adalah bahwa mereka orang kaya, bukan kekayaannya. Kita melihat mobil yang mereka pilih untuk beli, dan barangkali sekolah yang mereka pilih untuk anak. Kita tak melihat tabungan, dana pensiun, atau portofolio investasi. Kita melihat rumah yang mereka beli. Jadi kita melihat hanya secara kasat mata. Padahal itu bukan kekayaan, itu adalah uang yang mereka keluarkan, yang mereka habiskan. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu hasil atau sisa uangnya itu di rekening itu berapa ya.